Oke guys, balik lagi di video ini mengupas lebih dalam dengan Pavin. Kali ini ada motor gua sebenarnya, tapi yang mengendarai, yang mengaku-ngaku punya motornya. Langsung saja kita panggil ke Abraham Novendra. Ini aku kunci keran dulu ya, sebenarnya nggak usah. Nah, Aduh gila ya. nah jadi dia baru sampai nih, dia habis. Baru sampai nih. Nah, dia habis ngalang buana. Ya, habis masang itu. Gimana nih nilainya? Pasti bagus lah. Di sinematiknya nggak ada nih. Kalau ada yang mau beli stikernya MT09 boleh kabarin si Bram. Bram bikin banyak. Gila, anak senja banget. Tahu aja. Belum mulai, minum dulu lah. Ya, siapa tahu di video ketiga, ini kan video kedua nih. Siapa tahu video. Siapa tahu. Ini Kalau jadi deal. Gue nggak tahu nih pertanyaan yang akan dilampirkan. Iya, jadi ceritanya gini, sebenarnya nih gue udah bikin video minggu lalu. Ntar dikatain Raka. Jangan ngomong gitu, ntar nggak profesional. Biarin. Jadi aslinya tuh gue udah bikin video minggu lalu kayak begini, cuma tiba-tiba mikrofonnya tuh mendem suaranya gitu. Emang wah udah nih apa sih Rode, wah terbaik nih emang kayak gitu. Makanya jeda video dari terakhir video gue tentang ini motor apa ya, oh yang tadinya modifikasi tapi akhirnya jadi balik lagi ke first impression karena terlalu nyaman saya dengan ini motor yang bernama Ziona. Jadi nggak bisa ngejelasin modifannya. Jadi sorry banget kalau jedanya tuh jauh banget. Oke, minum dulu deh. Oke, langsung aja nih. Jadi Semoga nggak fail yang kali ini. harusnya nggak fail. Gue pas waktu itu bikin sama temen gue pakai Rode ini nggak. Nah, baru selalu arahin banget kalau nggak harus kedengeran. Iya. Jadi sebelumnya lu perkenalan diri dulu Bram. Tapi lu perkenalan diri lu jangan sebutin motor, pokoknya intinya nama lu sampai karir. Nama saya Bram Novendra, dipanggil Bram Novendra. Lahir Jakarta 18 November 1999. Umurnya ulang tahunnya ya. Umurnya 20 pas video ini dipublish. OTW 21. Terus apa lagi? Karir lu? Oh, karir. Saya bekerja sebagai karyawan biasa ya. Ngajar. Latar belakang lu lah. Ya, cuma ngajar ice hockey aja, olahraga, sebagai atlet juga. Terus sebagai, saya nggak mau nyebut selebgram apa ya, content creator. Tapi nggak juga sih ya, just for fun aja lah, yang menghasilkan duit juga gitu. Jadi ya orang yang menikmati hidup. Orang yang menikmati hidup. Ya itulah kurang lebih, nggak mau drama-drama. Beneran? Terus ya? Iya enggak. Gue nggak tahu soal pertanyaan berikutnya. Nah, umur lu kan sekarang 21 ya, Bram? Berapa? 20 tahun nih umur lu. OTW 21 ya. OTW 21. Berarti tuh awal mula lu karir lu main motor tuh di umur berapa sih sebenarnya? Sebenarnya motor sih nggak gue jadiin karir ya, lebih kayak Ya. emang for fun aja gitu. Iya, seenggaknya lu pertama kali naik motor. Gue pertama kali naik motor itu umur 15 atau 16 ya, Supra X. Pertama kali naik motor tuh. Terus jatuh langsung low side, gila. Naik Supra X low side. Terus habis itu belajar kopling pertama kali umur 16 akhir. Itu pakai motor Fiction. Ya pokoknya nextnya apa tadi ya? Fiction, terus Ninja 2,5 karbu, KTMI, terus IR6N, ZX baru ini. Gitu. Ya, garis besarnya gitulah. Apa yang mau di Garis besarnya kayak begitu. Iya. Apa yang mau ditanyakan lebih detail? Berarti kan lu Gue suka nih ngalir nih. lu udah nyoba mulai dari mocil, naik CC, ya kan? Bertahap gitu. Yang lu rasain tuh apa sih, kayak plus, bukan plus minus ya, maksudnya pasti plusnya ada lah. Plusnya tuh apa sih ya, kayak bertahap begitu. Ya lu jadi tahu lah kemampuan motornya. Sebenarnya
apa ya? Ya itu intinya lebih tahu kemampuan motornya yang kecil mau sampai yang gede banget. Yang gak gede banget sih. Ya gede lah pokoknya. Terus apa ya? Jujur gue lebih pede bawa moge ya. Maksudnya bawa motor yang cc-nya gede gitu. Karena apa tuh? Karena Gak tau, gue tiap bawa mobil kecelakaan mulu. Supra X kecelakaan, bawa motor Matic kecelakaan. terus Oh iya, gue naik mobil kecelakaan mulu. Karena mungkin gue terlalu mengentengkan kayak ini motor kecil gitu, agile jadi bisa dimain-mainin gitu. Sekarang kalau motor gede kan benar-benar harus fokus gitu dan segala macam lah pokoknya. oh gitu. Juga lebih ya beda lah feelingnya. Nah, kalau untuk mungkin di sini banyak yang nanya nih, untuk lu pertama kali beli motor tuh usia berapa tuh? Ini gue pernah jelasin juga di video ya. Di video gue silakan cek channel gue kalau mau lihat. Jadi sebenarnya awal mula banget ya gue naksir. Nih gue ceritain, gue pegangin aja daripada lu pegel. Jadi gimana ya? Awal mula gue naksir banget sama motor tuh 2013. Jadi gue lihat ZX 6R yang mantan gue dulu itu di PRJ gitu. Terus habis itu berlanjut bokap gue dapet rezeki akhirnya dia beli IR. Gue nggak tahu dah. Pokoknya tiba-tiba ada IR di rumah gue. Terus ya gue kurang suka karena waktu itu naked, gue suka sport kan. Udah gitu IR gue pakai juga, gue sempet kecelakaan juga udah berapa kali. Habis gue kecelakaan bokap gue, supir gue pokoknya udah bala tuh motor, jual. Terus akhirnya beli ZX. Tadi pertanyaan apa sih? Pertama kali lu Oh ya, pertama kali motor. Iya, jadi kan IR6 bokap gue yang beli. Habis itu ZX itu dari ini masih gabungan jatuh ya sebenarnya. Soalnya kan gue tuker tambah nih dari IR ke ZX. Nah, tuker tambahnya itu maksud gue ya IR kan dari duit bokap gue. Jadi oh jadi lu setengah-setengah. iya, gitu, iya. Oke. Gue beli ZX tuh setengah-setengah. Waktu itu gue bayarin 95 juta. Duitnya dari mana? Jadi kalau atlet ya, apalagi internasional itu uangnya gede. Pokoknya itu. Kalau internasional tuh gede, percaya sama gue. Iya, benar. Nah, pokoknya gede. Terus akhirnya ya itu masih setengah. Terus habis itu ya udah tuker tambah sama ini. Hitungannya gimana? Gue juga bingung hitungnya gimana. Sebenarnya gue belum beli full jatuh ya, tapi gue juga nggak merasa malu ya, karena emang ya bokap gue support gitu. Jadi Ya jangan pernah malu juga sih. iya, gue nggak pernah ada kayak duit ortu nggak juga. Ya selama gue belum bisa biayain mereka, gue masih nganggap itu duit ortu gitu mas. Iya, benar. Iya, ya gitulah pokoknya. Kalau belum bisa beliin nyokap bokap gue Alphard, gue belum merasa duit ortu. Gue masih merasa duit ortu gitu. Sebenarnya sih gini, kalau Diluruskan dah. kalau gue sih pemikiran gue gini loh. Sama aja kayak gini loh. Kayak mungkin orang tua lu bisnis, orang tua kalian nih ada yang bisnis, terus minjem duit di bank. Itu sebenarnya bukan orang tua kalian nggak mampu, tapi orang tua kalian memutar uang. Ngerti nggak lo? Iya. Nah, jadi sama aja kayak Cuci uang ya. bukan cuci uang. Jadi sama kayak gini, kayak gue juga sebenarnya kalau pengen dibilang gue beli motor sendiri, gue sebenarnya belum, Bram. Jadi Iya. Jadi Misalnya gua- duit tuh nggak ada saudaranya, nggak usah lu anggap itu duit ortu, duit siapa ya, selama itu halal ya nggak masalah. iya. Jadi kalau gue sih bokap gue yang beli, terus beli cash, terus gue nyicil ke bokap gue. Jadi biar gue nggak kena bunga gitu loh. Ya intinya Banyak cara. iya banyak cara sih. Sebenarnya kalau ngomong duit ortu ya sirik aja udah intinya. Iya sebenarnya Balik lagi, maksudnya yang seumuran gue pun yang udah naik Ferrari juga banyak pasti. banyak. Iya. Gitu guys. Nah terus ini balik lagi, kita kan fokusnya nih ke ini motor karena gue masih penasaran sama ini motor sejujurnya. Gue mau dari lu nih, lu kan mulai dari Ninja 2,5, terus IR6 lu bukan yang firing kan, yang biasa ya. Biasa. Iya. Nah, terus lu mulai dari motorsport ke motor naked ini, apa sih yang lu rasain gitu, Bram? Yang jelas adaptasinya lebih gampang karena lebih agile ya. Sebenarnya tergantung balik lagi ke orang ya, sukanya naked atau sport segala macem. Cuma yang jelas yang paling gue rasain ya adaptasinya lebih mudah di naked karena kan posisinya lebih natural lah, lebih posisi duduk pada umumnya gitu. Secara kan kalau motorsport nunduk yang nggak biasa kalian jumpai gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Gitu aja sih paling. Kalau dari segi power tergantung konfigurasi mesin dan cc segala macam ya. Nggak bisa dibandingin juga kalau naked sama sport. Berarti ya balik lagi ke cc-nya ya. Iya maksudnya lebih ke ergonominya yang paling beda lah. Ya pokoknya pakai ini mau kemana aja nggak pegel. Dan gue penasaran nih, lu dari ZX6
kalau ada pikiran gitu ganti ke MT-09 sebenarnya nih target lu kah atau emang karena lu ambil ini MT worth it atau gimana? Kenapa nggak kayak lu naik ZX10 gitu loh? Gimana ya jelasin? Nggak tahu ya. Emang awalnya tuh suka gitu. Awalnya emang suka. Awalnya tuh awal banget nih ya. Gue waktu nyobain motor Wira itu buset shocknya empuk banget pokoknya. Itu di tahun berapa? 2017 atau 18 gitu ya. Lupa lah, pokoknya kisaran segitu. Itu sumpah kalian kalau udah dudukin MT, nyobain MT pasti pengen punya, ya nggak? Iya nggak, bener, gue awalnya emang gitu. Awalnya tuh kalau dari look sebenarnya be aja kan, karena lampunya belum yang ini. Terus gue nyobain motor Wira, itu buset dah, gue bodo amat dah soal looks. Bener-bener emang gue pengen punya motor buat gue pakai gitu, karena enak banget dipakai ya. Gitu. Jadi ini motor bener-bener gue bodo amat soal looks. Nah kalau misalkan naked kan banyak Bram, kayak Z900 ada, apalah banyak lah. Ya gue udah sempet nyobain sih ya so far. Maksudnya kalau yang ini tuh lebih kayak ya perhitungan gue secara keseluruhan gitu terhadap motor naked. Gue udah nyobain Z8, Z9, MV juga sempet, Brutale. Kalau Eropa kayak gue nggak, karena mahal pertama dan rewel motornya. Terus ya setelah pertimbangan yang banyak ya akhirnya ini gitu. Cuma kalau di satu waktu itu lo ada duit nih dari ZX6 lo, kan yang lu pengen Brutale kan, lu cukup nih beli Brutale, otomatis lu lebih cukup lagi beli MT. Lu milih mana tuh pas misalkan kondisi saat itu? Nggak bisa, susah sih ya. Soalnya karena kan lu suka ciri khas 3 silindernya MV kan. Iya, masalahnya MV tuh enak dipandang, tapi kalau udah dipelihara gue nggak tahu udah gue sanggup peliharanya apa enggak. Maksudnya kalau beli MV tuh gue sanggup juga maksudnya kalau gue beli MV gue sanggup, cuma ngerawatnya itu nggak tahu buat jangka panjang ya gitu. Jadi gue mikir ya yang gue jangka panjang juga. Jadi intinya ya lu setelah ganti dari ZX6 yang udah hancur-hancuran bersamanya itu, lu intinya bener-bener mau menikmati berkendara lah ya. Ya, tapi emang harus gitu sih. Kalian kalau punya moge pasti jatuh lah. Kalau nggak jatuh, gue jangan sampai sih. Jangan sampai, iya bener. Maksudnya kalau jatuh skillnya bertambah. Entah bertambah atau trauma, nggak tahu dah. Atau nggak meninggal sekali. Aduh. Ya iya, soalnya emang gue ini termasuk muda ya buat mengendarai motor gede gitu. Jadi emang gue udah. Iya, jadi sorry nih Bram. Jadi pas pertama kali gue kenal Bram, awal mulanya gue kira nih orang ya paling di bawah gue 2 tahun. Iya 2 tahun 3 tahun lah. Seenggaknya seumuran lah kayak Raka. Tiba-tiba anjing gue baru tahu dia seumuran adik gue, anjir. Sumpah muda banget ini orang. Iya, gue cukup muda, jadi gue sudah menjalani proses jatuh bangun, marah-marah sama orang yang jalan, dan ya akhirnya ya udah, sekarang nyantai aja lah. Nggak tahu ya apa emang gue gara-gara main sama om-om sama mas-mas begini. Nggak, dia gara-gara jadi atlet badannya ya tua sejak dini lah intinya. Iya, udah gitulah pokoknya. Apa, lanjut. Terus tanggapan lu, ini kita ke pertanyaan penting dulu ya, baru nanti sisanya ngobrol santai. Tanggapan lu sekarang nih tentang dunia motor di Indonesia yang saat ini marak-maraknya nih Bram, yang kemarin banyaknya drama-drama. Menurut lu tuh gimana sih tanggapan lu lah? Jadi kita kayak dejavu ya rasanya. Jadi tanggapan gue itu ini ngomongin dunia motor berarti ya, bukan dunia motor broron ya. Dunia permotoran. Dunia permotoran. Apalagi sekarang sosmed udah kenceng lah ya. Jadi menurut gue dunia permotoran sekarang, kalian itu berperilaku atau bertingkah laku di sosmed itu dilihat banyak orang gitu. Jadi dan itu umum. Iya, dan itu wajar, umum gitu. Jadi tolong dijaga lah. Kalau menurut pandangan gue ya, ini kan personal opinion. Jadi jangan nganggep gue menggurui atau apa. Enggak. Ya, gue pendapat gue itu tolong lebih dijaga, karena apa yang orang lihat terhadap kalian itu ya berdasarkan apa yang kalian lakuin gitu. Kayak orang lihat gue gitu ya tergantung apa yang ngelakuin. Kayak gue, iya menilainya. Kayak gue willy gitu. Mungkin ada orang yang nge-hate, ngehujat, bahaya, tapi ada yang bilang keren gitu. Balik lagi ke perilaku kalian lah, tingkah laku kalian mau gimana dinilai orang lain gitu.
Terus apa ya? Ya udah, ntar dulu. Kali aja ntar ada yang nyambut lagi. Cuma kalau dari segi pandang lu nih, kayak sebenarnya tuh Iya, udah. nih kalau dari segi pandang lu nih Bram, menurut lu tuh kayak oke lu berantem, cuma maksudnya lu wajib nggak sih? Gini lah, kita ngomongnya gini. Di usia kita sekarang nih, kita udah mengendarai kendaraan, otomatis kan at least lu udah lebih dari 17 tahun kan. Dimana fase-fase 17 sampai 20 tahun itu fase-fase lu mendewasakan diri. Maksud gue lu kayak emosi lagi meledak, tapi maksud gue lu kayak oke nggak, bahasanya gimana ya, oke nggak sih kayak lu di usia sekarang nih marah sedikit lu kayak langsung update sosmed gitu loh. Nah itu balik lagi ke yang gue bilang kan, jadi sebenarnya perilaku kalian itu ya gimana ya, maksudnya gue mau nggak ambil pusing ya kalau ada kayak gitu, ya biarin aja, ntar orang lain yang bisa menilai juga gitu kelakuannya gimana mau. Jadi gini loh, maksudnya dewasa itu ya nggak bergantung umur gitu. Iya. Jadi kayak Umur itu hanya angka. iya, mau umur 30-an kalau perilakunya masih nggak baik ya percuma juga gitu, masih kayak anak-anak. Kayak Leo. Kayak Om Leo. Itu susah banget dirubah itu kalau gitu. Udah bad habit namanya. Bad habit. Iya. Benar. Apa ya? Ya gitu menurut gue sih. Pertama kan ya tergantung perilaku kalian. Kedua ya itu dewasa itu nggak dipandang oleh umur. Jadi seberapa pun umur kalian tergantung perilaku. Balik lagi lah. Tapi itu masalah lingkungan juga nggak sih menurut lo? Iya sih. Itu balik lagi ke kalian gimana pertemanannya. Iya. Kalau kayak si Bram ini, ya gue sih di sini bukan mendewa-dewakan pergaulan kita sih ya Bram. Maksudnya kayak di umur kayak di umurnya, bukan umur gue, maksudnya umurnya si Bram ini, dia sih menurut gue salah satu orang yang sangat setuju sih kayak usianya si Bram bisa bergaul sama umuran gue, karena jarang loh menurut gue kayak orang yang seusia si Bram itu bisa nyambung sama usia. Nah, adik gue aja itu nggak bisa gini ya, adik gue itu nggak bisa ngobrol banyak sama gue Bram, karena ya menurut dia udah jauh banget, udah beda gitu loh. Dia maunya masih begini tapi gue maunya udah begini gitu loh. Makanya ini gue sekedar saran sih ya, kayak bagi kalian kalau misalkan pengen bukan pengen sih, maksudnya kayak lebih dewasa, lebih belajar dewasa, ya ini contoh si Bram begini nih. Gini loh, makin dewasa kalian mestinya kalian udah tahu mana yang benar, mana yang baik gitu. Mana yang baik, mana yang salah. Pergaulannya dari ya orangnya segala macam, mesti kalian udah tahu lah mana yang harus dilakuin, mana yang enggak, mana yang harus diposting, mana yang enggak. Gitulah. Ya, ini kita bicara untuk semuanya ya, karena general. Karena yang gue lihat anak zaman sekarang nih, iya, sumpah yang gue lihat itu beda banget, sumpah kayak pergaulannya tuh, iya milenial tuh udah beda banget. Ya lu udah nggak bisa mandang umur lah, semua umur lu hajar sama rata. Itu lucu sih menurut gue. Ya itu, satu lagi ya yang gue inget, kan kita ngomongin dunia permotoran, makin kesini kan sosial media makin kenceng, yang berarti gue melihat tuh banyak ada kayak kubu-kubuan gitu di antara permotoran. Jadi karena ada kubu A atau kubu B atau kubu C itu saling beradu, makanya terciptalah sebuah drama gitu menurut gue. Jadi ya susah juga. Padahal berawal dari satu orang. Ya gue nggak nyebut pihaknya lah. Enggak, biasanya iya, biasanya berawal dari satu orang. Iya, cuma semuanya ikut-ikutan karena gitu diposting di sosmed, jadi banyak orang yang gue kubu ini nih, gue kubu ini gitu. Gue merasa kubu ini. Itulah. Jadi faktor pendukung paling besar menurut gue di dunia permotoran yang makin kesini makin barbar itu ya karena sosial media sih. Jadi ya saran gue dari awal seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian bertingkah laku di sosial media tolong jaga aja sebenarnya. Gue nggak bermaksud menggurui, cuma ya buat kebaikan bersama lah gitu. Gitulah. Nah ini oke, kita lewatin nih topik ini udah ya. Iya, cukup terlalu berat, kalian pusing. Iya. Dan ngeri ada orang yang merasa dirugikan di omongan kita ini. Kita lewatin ya. Enggak, gue bodo amat sumpah. Gue bodo amat. Iya, ngerinya kan. Cuma sekarang nih gue mau nanya, dengan adanya kan sekarang lagi marak ya banget nih kayak motor 2,5 4 silinder.
tanggapan lu tuh gimana sih Bram? ZX25. Iya, ZX25 ini. Tanggapan gue bagus sekali karena dulu sebenarnya udah ada ya. Dulu sebenarnya udah ada ZX25. Bukan ZX25 namanya, gue juga lupa. Pokoknya 250 cc juga buatan Honda sama Kawasaki kalau nggak salah. 4 silinder juga. 4 silinder juga. Oh. Terus sekarang bangun lagi akhirnya kayak apa ya? Kemarin tuh gue udah jelasin juga sejarah ZX6, tolong nonton di video gue. Dan dia promosi dulu. Dan dia salah satu orang yang enak, dia bisa ngeliput bareng sama si Raka langsung kesentul. Oh iya, gue diundang Raka itu mah, nggak diundang Kawasakinya. Boleh kali. Terus ya bagus karena Kawasaki itu membuat pasar sendiri ya, pasar 250 cc 4 silinder itu maksudnya gimana? Bukan pasar ya, kelas gitu, kelas baru yang nggak bisa disamaratakan dengan 250 cc 2 silinder gitu. Menurut gua. Balik lagi kan ini personal opinion. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau ngomongin masuk mall kayak harus dirubah sih, bukan? Nah itu. Gue yang mau nanya itu. Jadi gue nih sempat penasaran. Ya gini loh, selama ini kan yang gue lihat cc 2,5 tuh kayaknya udah, menurut gue tuh udah terlalu arogan banget anak-anak yang bawa 2,5. Nah, menurut lu dengan adanya cc 2,5 ini, misalkan dia karena 4 silinder dia bisa masuk sensi, itu lebih arogan lagi atau gimana sih Bro? Ini bukan masalah arogan ya. Jadi ini balik lagi my personal opinion. Jadi kalau ini nanti di atas ada minus, di sini yang plusnya nih. kita tarik dulu ke belakang, sebenarnya untungnya moge parkirnya khusus tuh apa kan? Maksudnya kan kalau moge kayak gini parkir khusus tuh emang biar nggak sama motor-motor kecil yang kalau misalkan keluarnya sembarangan lah atau dempet-dempetan atau susah lah bermanuvernya, susah segala macam, itu kan ya banyak faktor gitu loh. Cuma motor kayak gini kan nggak bisa diangkat. Iya, nggak segampang Matic mindahinnya segala macem. Dan kalau Matic senggol juga gue bodo amat gitu, baret-baret. Kalau gini kan ya ada values tersendiri itu, apalagi Om Leo anjir. Pasti sumpah kalau parkir begitu tuh banyak faktor yang banyak yang menjadi faktor kalau moge itu parkirnya harus khusus gitu. Nah, kalau untuk ZX25R ini agak pro dan kontra ya menurut gue, tapi kalau kita ngomongin dari segi harga sebenarnya masuk aja kalau parkir ke sensi ya. Tapi kalau ngomongin dari kubikasi cc, makanya ini harus dirubah sih apanya, standarisasinya. Pemberitahuannya lah seenggaknya. Iya. Pemberitahuan di mallnya itu. Lebih ke harga sih. Harusnya sekarang lebih ke harga karena. Nah itu bukan lebih ke cc kan, biasanya ada mall tuh yang cuma premium bike. Terus ada juga sebagian mall yang 400 cc ke atas atau gimana. Kalau dari harga kayaknya ribet deh Bram, bukan dari cc gitu ya. Habis kalau dari cc, ya ini makanya jadi pro dan kontra nih. Iya sih, bisa aja ya ZX25 di stikerin ZX6. Iya, ini maksudnya bukan lebih gimana ya, kalau dari segi harga agak nyinggung juga tapi. Iya. Anjing nih. Bego nih. Bego nih bikinnya. Nggak, tapi maksud gue gitu lah. Kayak di Citos sebenarnya 250 cc boleh masuk gitu. Emang agak unik sih ini sebenarnya. Nah, cuman lucunya di Campville itu X-Max boleh parkir 2,5, tapi Saber 2,5 nggak boleh setahu gue. Itu salah tuh. Gini loh, maksud gue mungkin emang ada gini nih, betternya ya. Ada 400 cc ke atas sama khusus 2,5 gitu. Okay. Menurut gue ya. Tapi walaupun itu makan lahan, tapi ya itu best solution for both world gitu. Solusi terbaik nggak sih? Tapi gimana? Iya susah juga ya. Iya kan? Ntar yang punya moge merasa ini 250 cc boleh masuk secara 250 cc, ntar merasa ya motor saya 4 silinder kayak gitu. Nah iya, karena gue dari kemarin tuh mikirnya gini sih, kayak ini misalkan Kawasaki udah turun 100 unit, katakan setengahnya deh 50 motor nih turun di Jakarta nih. Ini semua anak-anak berlomba-lomba beli 50 motor untuk markir doang di sensi. Oke, gini ya. Itu gimana tuh, kayak misalkan gue nggak usah gue lah, misalkan ya gue lah, gue mau masuk nih, terus tiba-tiba anjing parkiran penuh nih, isinya ZX25 tuh udah 50 biji. Itu gimana ya? Makanya balik lagi, menurut gue emang harus ada kelasnya 250 cc, at least 150 sampai 250 cc nggak sih? Tapi ntar ya maksudnya ya dibagi lagi gitu parkiran, mau nggak mau.
Atau emang ZX25 boleh masuk walaupun banyak, ya itu resiko mau gimana? Mau gimana lagi kalau menurut lu? Soalnya kalau ngomongin segi harga ya, walaupun harganya 90 sampai 100 jutaan ya itu emang harga yang harus dibayar untuk kubikasi untuk kubikasi mesin 4 silinder. Itu karena peraturan pajak di Indo gitu something. Iya, dan kalau pengen dibilang ZX25 premium bike ya premium bike. Iya. Karena menurut gua premium bike itu yang udah motor di harga 90 juta ke atas sih menurut gua sih. Iya. Kayak gitu. Dan ya dibilang mahal nggak juga karena fitur-fiturnya worth it dengan apa yang lu bayar. Nah, motor gua nggak dapet fitur ya anjing. Auto flipper. Makanya itu gue dari kemarin tuh lagi mikirnya di situ doang sih. Tapi Mas Ano waktu itu udah masuk sensi dan satpamnya nggak gubris. Nggak tahu deh ntar ke depannya kalau rame gimana ya. Gue juga nggak ngebayangin sih, cuma selama nggak menuhin soalnya kayaknya nggak jadi masalah. Soalnya waktu itu tuh gue pernah yang hari dimana gue lupa, pokoknya Harley itu banyak bet, kayak bener-bener sensi tuh sampai ujung bet, itu juga nggak jadi masalah gitu. Ya balik lagi ke pengelola sih. Kalau gue yang punya mall gue nggak perlu. Nah, nih gue barusan mikir nih Bram, yang tadi lu bilang ada parkiran khusus 150 sampai 200 cc. Cuma mungkin gak sih kayak orang nih karyawan mall misalkan punya R15 parkir tuh di atasnya. Ya mungkin karena balik lagi kubikasi cc-nya 250 cc gitu loh. Susah, maksudnya ya ada dua opsi gitu, antara lu emang masuk ke yang anggaplah gue dari tadi bayangannya parkir sensi nih ya. Iya, kita bicara parkir sensi. Parkir di sensi di atas ya, atau emang lu ikut yang 250 cc di bawah gitu. Itu dua opsinya itu doang. Gue kalau jadi misalkan taruhlah gue punya ZX25, gue akan coba parkir di parkiran moge dulu. Kalau nggak boleh gue cabut aja. Nah, gue balik ke sensi bawa mobil susah amat. Nah, misalkan ada sifat orang yang arogan. Iya, yang dia ngomong, loh ini kan motor saya walaupun 2,5 tapi 4 silinder, harga sekian, masuknya premium bike. Itu gimana tuh? Ya, gue coba memposisikan jadi orang tersebut ya. Ya gue nggak bakal berperilaku seperti itu sih, karena emang udah ada peraturannya gitu. Ngerti nggak? Udah ada jelas gitu. Ini 400 cc gitu. Kalau gue bego ya gue bisa aja ngomong gitu. Walaupun motor gue harganya ratusan juta, cuma kan peraturan yang ada 400 gitu. Jadi intinya kayaknya yang harus dirubah nih mungkin perilakunya. enggak. Satpam Sensi ada yang nonton nih. Mungkin yang harus dirubah menurut gua nih untuk satpam mall, kayaknya lebih baik kalau misalkan ada motor yang mencurigakan, bukan motor mencurigakan, maksudnya yang kalian nggak tahu gitu. Saya kalau kayak Ducati kan ya udah pastilah moge semua, Harley udah pasti moge semua, kayak Kawasaki lah yang aneh-aneh. Lebih baiknya sih kayak pas oke dia parkir tapi disamperin dilihat kayak STNK-nya gitu nggak sih Bram? Iya, balik lagi sebenarnya gini loh, kebijakan mall-mall yang gue tahu ya. Soalnya ada yang kayak 400 cc ke atas, Citos 250 cc, berarti kalian boleh parkir di situ. Ada yang 600 cc ke atas gitu. Maksudnya balik lagi itu kan kalau parkiran moge di mall itu nggak semuanya kalian anggap moge. Itu kan ada tergantung balik lagi ke pengelola mallnya. Ada yang parkirnya bayar, ada yang parkirnya gratis gitu. Jadi ada baiknya kalau kalian misalkan taruhlah kalian emang gue udah beli nih ZX25 4 silinder, masa nggak boleh parkir di sini. Makanya balik lagi, mending kalian pikirkan dulu. Ini kan setiap mall udah ada peraturannya masing-masing gitu. Kalau emang kalian mau parkir di parkiran moge, beli ini 636 gitu, udah pasti boleh. Jangan beli MT-09, nanti gue nggak jadi beli, banyak yang pakai. Kan beli 636 aja nggak apa-apa. Gitu, maksudnya jangan nanggung-nanggung. Balik waktu itu sempet bilang juga kan, gue sempet bilang pokoknya yang beli ZX25 tuh either emang maksa banget minta sama bapaknya atau emang kaya banget gitu. Jadi buat motor pelengkap aja asal punya. Nggak ada tuh yang gue berniat ZX25 kayak enggak deh, karena udah ada MT gitu. Kecuali duit gue berlimpah lebih banyak kayak gue beli gitu. Emang kayak buat orang kaya banget atau emang gini yang di tengah-tengah kayak jarang gak sih? Iya. Mending beli yang sekalian aja 636 atau apa gitu. Bener sih. Berpikir keras. Iya, soalnya gue pikir-pikir ya emang mall kan udah ada idenya sendiri mas. Ya gitu doang Ya, sih. Sekarang gini deh, kalau kalian mau
ngomongin 4 silinder lah. Mas, tapi kan ini 4 silinder gitu. Motor gue 3 silinder, berarti gue nggak boleh masuk gitu. Iya, bener ya, bener. Gue setuju nih. Gue setuju. Kalau Ducati 2 silinder. Iya, Ducati 2 silinder. Nggak ngomongin silinder lah, ngomongin batas. Kayaknya emang bener sih pas kubikasi cc sih. Udah paling bener. Berarti ya intinya balik ke kalian sih, kalian tahu diri atau enggak gitu sih intinya. Iya, balik lagi ke orangnya. Iya kan? Ya gue di sini sih bukan mengucilkan CC 2,5 mungkin nanti banyak nih lu mentang-mentang ya, bukan kayak gitu. Cuma maksud gue gimana ya? Cari solusi sebenarnya. Iya. Biar kalian juga bisa parkir tenang gitu dengan motor harga ratusan juta. Iya. Tapi emang konsekuensinya gitu. Kalian beli harga segitu dengan cc segitu ya ada toleransi harus kalian tanggung juga. Konsekuensi yang harus kalian tanggung. Intinya sih ya kalau kalian beli ZX25 kalian jangan inti dari awal tuh untuk hanya sekedar parkir di mall. Tapi intinya ya kalian bener-bener suka sama itu motor gitu sih menurut gua. Oke, kalau punya ZX25 gue bawa sentul. Iya, gue juga kalau seandainya punya ZX25 gue cuma buat kayak kembaran sama motor gua. Tapi untuk sentul doang sih gue pengen. Sensasi 2,5 kan ngebut gitu. Iya, nggak overpower kan. Iya, cuma suaranya tuh moge tapi gitu. suaranya mantep gitu. Iya, bener. Iya. Itu sih. Nah, oke Bram, berarti Oh, udah. sebelum masuk Belum dong. omongan ngelantur, ini pesan untuk seluruh nih orang-orang yang naik motor tuh di sekarang nih, khususnya buat anak-anak Sanmorian, anak-anak motor, gimana sih pesan lu deh? Dengan adanya terjadinya banyak drama-drama lah, mungkin banyak orang yang tiba-tiba mau wannabe, gimana sih? Kalau kita ngomongin dunia permotoran, gue kemarin ngeliat caption teman gue ini bagus banget. Kalau ada masalah, jangan ajakin balapan, ajakin touring keliling Indonesia. Bagus-bagus pemandangan. Bener sih. Iya kan? Itu bagus banget caption teman gue, gila. Udah, itu pesan dari gue. Intinya jangan Udah amat sih. Intinya jangan bertarung otot tapi bertarung otak ya. Iya, percuma maksudnya kalau udah ada yang menang yang kalah tuh apa? Udah gitu, udah aja. Kayak gue main hoki, menang kalah udah biasa gitu. Cuma mengeksplor. Kalau pengen dibilang antar negara lo, Iya. bela negara kan? Iya bener. Jadi kalau emang mengeksplor suatu tempat gitu, itu baru manji. Iya, karena yang gue lihat nih anak-anak motor sekarang tuh seolah-olah membawa bendera sendiri gitu. Beda, maksudnya gini loh, kalau kalian ada kelasnya sendiri lah, kalau pembalap tuh udah beda gitu kelasnya. Iya, kita nggak usah bicara kalau itu. Iya, kalau pembalap tuh udah beda. Jadi kalau emang gitu ya emang buat mengasah skill aja sih track day menurut gua. Dan ya daripada panas, situasi memanas, kalau ada masalah udah ada touring aja gitu kita. Ntar kan ketahuan kalau skillnya jelek ketinggalan jauh. Iya kan, kalau nggak ketinggalan jauh masuk jurang. Iya, benar-benar. Seleksi alam. Iya sih. Bagus kan? Bagus juga tuh. Nah, jadi mungkin dari kalian nih banyak yang nanya juga awal mula kita berteman. Banyak tuh yang nanya. Banyak banget kan kayak lu awal mula gimana sih bikinin videonya. Nih gue ngebahas gue sama Bram aja dulu ya. Nanti kalau untuk yang lainnya kita enak ngobrol berlima sih di Bandung ya. Karena kita deket-deket ini sih kita bakalan touring ke Bandung. Cuma tanggalnya kapan ya kalian tunggu aja lah pokoknya. Untuk warga Bandung tunggu aja. Dan teing. Dan kita di sana bukan mau gila-gilaan Sanmori, enggak. Kita intinya ya cuma mau refreshing aja sih. Bosen Udah bosen riding di sini. Kita aja nih Sanmori udah kesentul mulu. Wah gila. Anak touring. Aduh, udah touring bener, udah sentul tuh berasanya sensi aja udah. Iya. Sentul ya udah biasa aja. Iya. Ya gitu. Apa tadi awal ketemu? Nah, jadi nih awal ketemu. Jadi gue tuh awal ketemu si Bram itu pas. Jadi gue berapa kali riding sama Raka, 2 kali riding kalau nggak salah sama Raka. Gue baru ketemu sama si Bram nih. Terus riding pertama tuh gue belum ngobrol sama dia. Nggak connect sena apa segala macem. Jadi kayak gue sama teman-teman gue dulu kayak sama Yansya, sama Rian, gue masih connect sena sama mereka, dia sama Raka masih beda. Nah terus pas udah riding ke 3 ke 4 kalau nggak salah,
Nah itu baru tuh mulai pas ditilang kalau nggak salah, tilang pas dulu ada vlognya Bram yang ditilang, itu baru mulai deket-deket tuh gue sama dia. Intinya sih mulai dari situ sih, dekat. Ternyata ya ini makanya cocok. Nah itu balik lagi sebenarnya bukan kubu-kubuan tapi emang apa ya obrolannya melawakannya cocok aja gitu. Iya. Emang masuk gitu. Jadi kalian jangan nganggep emang kapan main sama geng ini, kita nggak ada geng-gengan gitu, emang cocok aja gitu loh. Iya, intinya cocok-cocokan. Contohnya kayak gue sama Rian sama Yansyah aja. Rian sama Yansyah cocoknya ke Harald ya silahkan. Iya, dan kita saling temen gitu loh. Mereka riding ya gitu. Iya. Ke mereka riding kalau misalkan pada nggak ada tujuan nih, kadang juga ya kita gabungan juga ridingnya. Dan gue cocoknya sama mereka, makanya itu yang gue bilang. Kita tuh sebenarnya bukan mengkubu-kubukan tapi ya cocok-cocokan sih sebenarnya. Intinya kayak gitu sih. Ya udahlah, alam semesta mempertemukan. Iya, intinya ya alam aja sih. Ya, sama aja kayak gini loh. Mungkin dari kalian juga ada yang di angkatannya, di sekolahannya dimusuhin, tapi kalian lebih deket ke angkatan bawah, angkatan atas, kayak gitu aja lah, sama aja. Cocok-cocokan. Oke, terus ya udah mulai dari situ udah deket terus. Iya, mulai dari situ deket sampai sekarang. Nah, makanya di sini gue pengen ngomong, di pergaulan kita ini kita bukan mendewa-dewakan teman, tapi kita menjatuh-jatuhkan teman. Sumpah, kita tuh menjatuh-jatuhkan teman. Iya. Dan menurut gue dengan kita menjatuh-jatuhkan teman gitu malah makin sayang intinya, makin klop. Sumpah. Itu sih yang gue rasain sih, ini pergaulan sangat lucu. Kayak gue bergaul udah banyak banget sama temen gue sana sini. Wah, gue kirain The Jakarta Roots tuh jaim. Iya, gue kira jaim. Ternyata kolesterol. Pertama ketemu, iya mas, ternyata kenceng anjing ininya. Aduh, TJR. Terus Om Leo gue kirain baik awalnya, ternyata. Iya anjir. Wah nanti dah seru bikin video kita bareng-bareng di Bandung sini. Soalnya ya susah sih kalau ngajak mereka tuh, emang harus rekamnya diem-diem biar mereka nggak jaim semua. Iya benar. Iya benar, harus kamera tersembunyi sih biar nggak jaim. Sih masalah. Ntar lah ditunggu aja settingannya. Iya sih. Kalian ya jangan kaget aja kalau ngelihat aslinya Raka gimana. Kalau Leo sih ya udah aslinya begitu. Dia nggak pernah jaim sih. Cuma Bang TJR ini loh. Oke guys, intinya kayaknya cukup sekian. Kalau kalian mau tahu apa lagi gitu, kalian boleh tulis kolom komentar di bawah. Nanti gue tanyain itu pas kita mungkin di Bandung, pas berlima. Itu bisa kalian tulis komentar di bawah tuh, tanyain boleh sama siapa aja. Entah itu Om Leo, entah itu Raka. Nanti gue tanyain pas di sana. Cukup sekian dari gue. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue di pojok kiri atas. Jangan lupa follow Instagramnya Bram di sini. Tonton vlog gue juga. Tonton ini vlog BTW kita Bram nggak ada juga. kata-kata pansos ya, ini collab namanya. Iya. Ini collab sih sebenarnya. Nggak ada kata pansos. Dan sebenarnya bukan collab juga sih, kayak kalau kalian mau tahu nih ya, gue sebenarnya udah kehabisan konten. Gue sih nggak pernah malu sih. Intinya gue udah kehabisan konten dan inilah intinya bergaul ya, saling mengisi lah. Saling berbagi ilmu. Iya, saling berbagi ilmu sih. Ya, cukup sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Kita hanya manusia biasa. hanya manusia. Iya. Oke, cukup sekian. Dadah.